selama ini, kita mengenal Candi Borobudur sebagai peninggalan Raja Sailendra pada 750 Masehi. Menurut para sejarawan, candi ini dibangun oleh Maharaja Samaratungga dan diteruskan oleh putrinya Ratu Pramodawardhani. Pembangunan candi ini menjadi lambang kehebatan Wangsa Shailendra yang berkuasa di Jawa pada akhir abad ke-8 dan abad 9. Di kemudian hari, bangunan megah ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Namun, lebih dari 1 dasawarsa belakangan ini muncul sebuah hasil penelitian yang menyatakan bahwa Borobudur adalah hasil peninggalan Nabi Sulaiman. Untuk mengikuti penjelasannya, silahkan ikuti video ini sampai tuntas. Adalah Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya, sosok yang dalam beberapa tahun belakangan selalu menjadi perbincangan. Penelitiannya tentang Candi Borobudur membuat banyak orang tercengang dan terkaget-kaget. Sebagaimana dibukukan dalam Negeri Sabah, Fahmi Basya menguraikan secara detail tentang semua hal yang berkaitan dengan Candi Borobudur dan semua berakhir pada kesimpulan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Dalam menjalankan risetnya itu, ukuran yang dipakai oleh Profesor Fahmi Basya bukan pada soal waktu berdirinya Candi Borobudur dan masa kehidupan Nabi Sulaiman, melainkan pada fakta relief-relief yang ada di Borobudur. Sebab jika relief diteliti ternyata mengandung cerita sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Berikut, bukti ilmiah Candi Borobudur sebagai peninggalan Sulaiman. Tertulis dalam Al-Quran. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Sabah atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, patung kematian Sulaiman, dan lainnya semua terdapat di Candi Borobudur dan sekitarnya. Demikian juga dengan relief-relief yang ada di Borobudur, merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Sulaiman dan Ratu Sabah atau Ratu Bilqis sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Termasuk terdapat juga sebuah benda yang disebut dengan tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang diterangkan dalam Al-Quran berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa serta memberikan ketenangan, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Kisah sebagaimana disebut dalam Al-Quran itu terdapat pada relief yang ada di Borobudur. Tampak peti tabut itu dijaga oleh seseorang. Demikian juga tentang pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Saba ayat 14, saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin menghentikan pekerjaan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Di Borobudur ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaannya oleh para jin. Para jin mengetahui bahwa Sulaiman sudah meninggal dunia melalui tongkat Sulaiman yang sudah dimakan rayap. Hal ini juga terdapat dalam relief candi. Selanjutnya, tentang jin yang diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Saba ayat 13.
Keterangan Al-Quran itu juga sesuai dengan fakta bahwa di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plaosan, dan lain-lain. Itu semua merupakan gambaran tentang diperintahkannya membuat patung-patung, termasuk terdapatnya patung-patung Buddha di Borobudur. Sedangkan maksud gedung yang tinggi adalah Candi Prambanan. Berikutnya Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surat An-Naml ayat 20-22. Faktanya, di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Itu semua menggambarkan fenomena alam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Para pemirsa dan sahabat semua, itulah fakta baru Candi Borobudur yang merupakan hasil penelitian Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Fasya. Ini baru sebagian. Fakta baru lainnya tentang hal tersebut akan saya sampaikan dalam tayangan berikutnya.